Halo teman-teman semua, kembali lagi di Fans Peacekeeper Horror Story episode yang ketiga. Segala sesuatu yang horor berkaitan dengan ikan hias dan hobi ikan hias kita bahas di segmen ini. Dan pada segmen ini saya ingin membahas tentang kisah horor yang saya alamin di awal-awal perjalanan karir saya di industri ikan hias. Jadi cerita ini berlatar di tahun 2010. Pada waktu itu saya masih pelajar SMA kelas 2, baru tidak naik kelas ke kelas 3. Tapi waktu itu tidak ngulang, pindah ke sekolah lain. Singkat cerita, waktu itu saya merasa hancur, merasa putus asa, dan merasa mau mati aja. Tapi di titik terendah dalam hidup saya itu, saya dapat satu kekuatan, dapat satu impian baru, yaitu saya ingin bisa mendapatkan 100 juta rupiah dalam 1 tahun agar saya bisa kuliah di Prasetya Mulia, di universitas saya yang saya banggakan, dengan biaya saya sendiri. Dan saya percaya sebagai anak yang gagal pada waktu itu, sebagai anak yang tadinya baru saja mengecewakan orang tua, saya percaya kalau saya bisa mencapai 100 juta rupiah itu dalam 1 tahun, saya bisa jadi kebanggaan lagi buat orang tua saya. Dan pada waktu itu saya mikir kan, gimana ya biar saya jadi kebanggaan lagi, dan gimana caranya saya bisa dapetin 100 juta. Buat saya waktu itu uang segitu sangat besar dan gak bayang bagaimana caranya. Tapi ya karena saya udah berkarir di ikan, saya udah jualan ikan lokalan, saya pikir saya harus jadi eksportir ikan. Tapi jadi eksportir ikan itu gak mudah, dan jadi eksportir ikan itu waktu itu gak ada ide gimana caranya. Saya samperin satu persatu eksportir ikan yang mapan pada waktu itu. Saya bilang, ajarin saya dong, saya pengen jadi seorang eksportir ikan. Gak ada satupun yang mau ajarin. Di Google, di internet juga gak ada caranya gimana jadi eksportir ikan. Informasi pada waktu itu juga belum terbuka sekarang. Jadi saya samperin satu-satu, semua bilangnya, kamu mau jadi eksportir ikan? Emang bisa? Gak mungkin, mustahil, berat, sulit, dan sebagainya. Ada juga yang jawabnya manis tapi sebenarnya serigala. Mereka bilang, kamu mau jadi eksportir ikan? Wah, bisa kok, pasti bisa. Tapi inilah, itulah, kamu kan masih sekolah, belajar dulu, jadi pelajar yang baik dulu, fokus studi dulu, dan sebagainya. Untung saya nggak dengerin kata mereka. Dan di situ saya belajar satu pelajaran pertama yang penting dalam bisnis, yaitu jika kamu punya satu impian, satu cita-cita, jangan pernah sekali-sekali gantungkan harapan, impian, dan cita-cita itu pada orang lain. Jadi kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan pada waktu itu saya mulai berhenti untuk ngandelin orang lain. Saya mau berjuang. Dan perjuangan saya itu saya mulai dari saya jadi supplier eksportir. Saya mau mulai dengan membantu orang lain. Jadi kalau kita mau dipercaya orang lain, kita nggak boleh minta-minta aja sama mereka. Kita harus jadi solusi buat mereka. Kita harus jadi jalan keluar buat mereka. Waktu itu saya secara ajaib saya kenal seorang eksportir ikan di Medan. Jadi bayangin ada eksportir ikan di Medan. Padahal di Medan itu pesawat jarang, ikan juga jarang. Ikan tuh kebanyakan dari Jabodetabek, mau ekspor pun pesawat kebanyakan dari Jakarta. Kalau dari daerah lain harus transit, dan transit itu makan waktu, dan untuk ikan hias waktu itu sangat penting. Di 1 jam bisa beda ceritanya.
Dan waktu itu karena saya kasih solusi yang baik, dia kasih kepercayaan ke saya. Dia bilang, oke lah Nicholas, saya percayain kamu, jadi saya gak usah repot-repot produksi ikan, jualan ikan dari Medan. Dia kasih saya kepercayaan, dia transfer saya uang, dan dengan uang yang dia transfer itu saya bisa bayar supplier saya bisa bayar shipment agent saya, dan akhirnya saya bisa kirim ikan ke luar negeri, jadi eksportir. Jadi waktu itu saya juga gak ada pengalaman sama sekali buat ekspor ikan, tapi saya kenal banyak petani-petani ikan yang bisa packing, dan disitulah kita mulai perjalanan karir. Dan waktu itu kan saya pengen, cita-cita saya, target saya, bagaimana sih dapetin 100 juta rupiah dalam 1 tahun agar saya bisa kuliah di tempat yang saya inginkan dengan biaya saya sendiri, dan agar saya bisa banggakan orang tua saya lagi. Dan ya singkat cerita lagi, biar gak terlalu panjang, nanti kalian tidur. Dalam waktu 6 bulan, hanya dengan jadi supplier eksportir seperti itu, saya bisa dapetin uang 40 juta. 40 juta, banyak itu. Dan sebagai anak yang bercita-cita dapat 100 juta dalam tahun, saya udah pikir satu kaki saya udah di impian saya. Dan saya udah pikir, wah ini pasti nih bisa tercapai impian saya. Tapi jalannya berbeda. Ketika partner saya di Medan itu telepon saya dan bilang, Nicholas, saya kan biasa kirim uang dulu ke kamu, bisa gak kamu tolongin saya kali ini aja, kamu kirim dulu ikannya, selesai kamu kirim ikannya, saya pasti transfer uangnya, karena saya lagi di rumah sakit nih, gak bisa transfer. Kamu masa gak percaya sih sama saya? Ayo dong kamu kirim dulu. Dan dari situ saya galau, bener-bener galau banget, dan berpikir, waduh ini 40 juta nih, setengah impian saya udah tercapai. Tapi customer saya cuma satu, kalau saya gak kirim, hubungan saya sama dia rusak gimana? Tapi kalau saya kirim, itu saya pikir-pikir, saya punya uang 40 juta, modal-modal ya 30-40 juta lah, 30 jutaan. Kalau saya kirim, bisa dapat sampai 60 juta. Jadi kalau saya kirim ini, itu dia kasih untung yang luar biasa, saya bisa langsung dapat 100 juta. Tapi kalau saya gak kirim, ya habis uang saya. Setelah pikir panjang, akhirnya saya kirim lah itu. Saya punya uang 40 juta, 30 jutanya saya kirim, dan setelah dikirim sampai hari ini uang saya gak dibayar gitu. Jadi benar-benar tuh hancur banget hati saya. Saya yang tadinya pikir, waduh saya udah berhasil mencapai impian saya, berhasil mencapai cita-cita saya, malah uang hasil kerja keras saya selama 6 bulan itu kalau cuma jadi broker, dropshipper itu PR juga, harus koordinasi ini, atur itu, ngecek, kontrol kiriman dan sebagainya, itu sama sekali gak mudah. Saya hubungin, saya kontak, ada aja alasannya sampai hari ini buat gak bayar uang saya. Jadi habis hasil perjuangan saya. Dan di sini saya cuma mau cerita bahwa teman-teman yang usaha ikan, kalau ngalamin kerugian, ngalamin kegagalan, itu jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Karena kalau berhenti pada waktu itu, kalian gak kenal saya hari ini. Kalau kalian kalau saya menyerah, kalau kalian menyerah, ya kalian kehilangan kesempatan untuk menjadi ya orang yang berhasil, untuk menjadi seperti cita-cita dan impian yang kalian tuju itu, kalian kehilangan kesempatan buat itu. Nah, singkat cerita waktu itu sangat berat buat saya, tapi saya gak mau menyerah. Yang buat saya gak menyerah itu sebenarnya sederhana. Saya merasa impian saya, cita-cita saya itu bukan cuma impian dalam hati saya, tapi itu janji Tuhan dalam hidup saya. Dan saya pikir saya gak boleh menyerah, dan saya harus bisa bangkit lagi. Dan dalam hati saya berkata, let me try one more time, biar saya coba satu kali lagi. Dan tapi lakukan dengan cara yang berbeda. Kan tadi saya udah belajar, saya gak boleh menggantungkan harapan, cita-cita dan impian saya pada orang lain. Maka dari itu saya juga gak boleh bergantung pada orang lain. Saya harus bangun
jaringan distribusi saya, jaringan marketing saya, jaringan supply saya harus bangun sendiri semua. Dari situ ya saya bangkit lagi, saya perbaikin marketing, akhirnya secara ajaib saya dapetin customer saya sendiri. Tuhan kirim customer yang baik, dan tepat sebelum penutupan pendaftaran kuliah gitu, saat bayar ya, itu kumpul uang 100 juta. Padahal sebelumnya itu juga saya mikir gitu, ini kayaknya gak mungkin deh, gak bisa deh saya dapetin 100 juta rupiah. Saya udah coba segala macam tes. Saya coba tes beasiswa prestasi, ternyata saya kurang pinter. Saya coba tes beasiswa kurang mampu, dilihat kayak kurang miskin. Jadi gagal terus. Tapi dalam hati juga Tuhan seperti bilang sama saya, Nicholas, siapa yang suruh kamu kuliah di Prasetya Mulia dengan beasiswa? Siapa yang suruh juga kamu dengan beasiswa orang miskin atau beasiswa prestasi? Saya pengennya kamu kuliah di Prasetya Mulia dengan biaya kamu sendiri, dengan perjuangan kamu sendiri, supaya kisah hidup kamu bisa jadi kesaksian, supaya kisah hidup kamu bisa jadi inspirasi buat orang banyak. Nah itu seolah tuh Tuhan bicara begitu sama saya. Itu yang buat saya maju terus, berusaha terus, berjuang terus. Padahal di antara 6 bulan itu, mungkin 6 bulan kelihatannya singkat ya, tapi buat saya itu benar-benar 6 bulan paling panjang dalam hidup saya. Saya kerja pagi, siang, sore, malam, dan akhirnya gak bisa mencapai tujuan saya. Intinya itu jangan menyerah, jangan putus asa. Ada satu suku di Afrika yang gak pernah gagal dalam manggil hujan. Kenapa? Simple, karena mereka tidak pernah berhenti menari, tidak pernah berhenti melakukan ritualnya sampai hujan turun. Kadang 3 bulan, kadang 6 bulan, hujannya belum turun, mereka belum berhenti menari. Itu kenapa mereka gak pernah gagal. Jadi orang yang berhasil itu, orang yang kita kenal sukses itu bukan orang yang jalan hidupnya selalu mulus-mulus saja, tapi orang yang ketika ada kegagalan mereka menolak untuk menyerah. Nah itu juga yang saya ingin bagikan. Jadi waktu itu horor sekali buat saya. Saya kehilangan apa yang saya kumpulkan, saya hampir kehilangan impian saya, tapi saya bangkit lagi. Dan sampai hari ini pun sebenarnya saya jatuh bangun gitu. Waktu itu gagalnya kecil buat saya, tapi waktu itu besar sekali. Buat hari ini gagal segitu udah biasa, tapi itu melatih otot saya semakin kuat. Dan satu hal yang saya pengen bagikan, semakin besar jatuhnya, kalau kita bangkit, semakin besar juga hasilnya gitu. Jadi jangan pernah menyerah, sehoror apapun pengalaman yang kamu alami. Ikan mati itu udah biasa, nggak dibayar customer itu udah biasa. Yang penting jangan sampai kegagalan itu mendefinisikan masa depan kita. Kita harus pegang terus apa yang kita yakinin, cita-cita kita, impian kita gitu. Disisikan tuh banyak horor seperti itu. Jadi harus kuat-kuat mental. Jadi harus ya seperti pelaut lah. Gak ada pelaut tangguh yang lahir dari lautan tenang. Kita harus tahu kalau kita mau berlaut, kita berlayar, udah tahu kita harus ada gelombang. Kalau kita mau hobi ikan, cari nafkah di ikan, kita harus udah tahu resiko-resiko dan tantangannya. Tapi itu harus buat kita semakin kuat dan semangat selalu. Oke, jadi itu aja videonya. Masih ada cerita kedua yang lebih horor, yang lebih serem lagi. See you next video.